Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas dengan materi terakhir, yaitu tentang analisis korelasi. Jadi, ini materi terakhir kalian sebelum kalian PAS nanti. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Kalau sebelumnya persamaan regresi linear itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, kalau yang analisis korelasi ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat nih hubungan antara dua variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Jadi, selain menggunakan diagram pencar korelasi yang kemarin sudah kita pelajari ya, diagram pencar seperti apa, juga dapat ditentukan dengan cara menghitung nilai korelasinya atau koefisien korelasi. Dari koefisien itulah dapat diketahui kekuatan hubungan kedua variabel dalam data tersebut. Koefisien korelasi atau KK atau bisa disebutkan dengan huruf R kecil, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Tingkat kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel dapat diukur berdasarkan interval berikut. Nah, di sini ada beberapa nilai koefisien korelasi. Jadi nanti tergantung nilai R-nya. Kalau nilai R-nya itu di antara min 0,199 sampai 0 atau dari 0 sampai 0,199, berarti tingkat korelasinya itu adalah sangat lemah. Berarti hubungan antara dua variabel itu sangat lemah. Nah, begitu pula dengan yang paling bawah nih. Berarti kalau misalkan nilai R-nya itu kalian cari berada pada interval min 1 sampai min 0,8 atau 0,8 sampai dengan 1, berarti tingkat korelasinya itu sangat kuat gitu. Jadi baca intervalnya seperti itu. Korelasi persen biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Koefisien korelasi persen antara variabel X dan Y disimbolkan dengan huruf R kecil, tadi sudah Ibu bilang ya. Dapat dihitung dengan membagi kovarians kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya dengan rumus. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari nilai koefisien korelasi atau nilai R kecil ini. Jadi ini dia rumusnya. Diperhatikan baik-baik bahwa N itu sama seperti persamaan regresi linear kemarin. Kalau N-nya itu adalah banyak data atau banyak sampelnya. Kemudian sigma ini masih sama seperti kemarin, berarti kita harus menjumlahkan angka-angka yang terdapat pada kolom variabel X maupun di variabel Y. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan mengambil contoh soal di sini. Ada soal di mana 5 siswa berlatih lari selama 1 pekan untuk mempersiapkan ujian lari 100 meter. Tabel berikut menyajikan lama latihan dalam sepekan dan waktu berlari 100 meter saat ujian. Bagaimanakah tingkat korelasi lama latihan dan waktu berlari? Nah, di sini ada nama Diva dengan lama latihannya itu 5 jam, waktu berlarinya 30 detik, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus membedakan antara variabel X, mana yang merupakan variabel bebas atau kita simbolkan X, dengan variabel terikat atau kita bisa simbolkan dengan huruf Y. Nah, di sini
variabel terikatnya otomatis adalah waktu berlari. Karena semakin kalian lama latihan, otomatis waktu berlari kalian makin cepat. Nah, berarti kan makin sedikit waktu kalian berlari. Nah, makanya di sini lama latihannya itu adalah variabel bebas atau kita simbolkan dengan huruf X, sedangkan waktu berlari itu berarti variabel terikat yang kita simbolkan dengan huruf Y. Oke, untuk menentukan nilai koefisien korelasi, itu langkah pertamanya yaitu menentukan variabel bebas dan terikat. Tadi sudah kita tentukan ya. Jadi variabel bebasnya itu atau X-nya itu adalah lama latihannya. Sedangkan untuk variabel terikat adalah waktu berlarinya atau si Y-nya. Nah, di sini kita sudah bikin tabel ya. Jadi kita ganti X-nya itu atau lama latihannya itu di sini. Kemudian Y untuk waktu berlarinya ada di sini, ya. Kemudian karena kita mau mencari nilai koefisien korelasi, berarti kita jumlahkan dulu nih si sigma X. Di sini ada sigma X ya. Berarti 5 ditambah 6 sama seperti tadi. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 30. Kemudian ada sigma Y. Berarti 30 ditambah 25 ditambah 23 ditambah 33 ditambah 22. Itu 133. Ini dari mana nih X sama Y-nya angka-angkanya? Dari soal yang tadi. Ya, soal di slide sebelumnya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian untuk XY itu maksudnya adalah yang ada di kolom X dikali dengan angka yang ada di kolom Y. Jadi 5 dikali 30. Hasilnya 150. Kemudian 6 dikali 25. Hasilnya 150. Sampai bawah kita kali 7 dikali 22. Hasilnya adalah 154. Kemudian kalau sudah dikali, kita jumlahkan hasil-hasilnya. Berarti 150 ditambah 150 tambah 161 ditambah 165 ditambah 154. Hasilnya adalah 780. Kemudian ada juga X kuadrat. Nah, tadi kan di rumusnya juga ada X kuadrat kan? Nah, berarti maksudnya angka yang ada di kolom X, angka-angka yang ada di kolom X, kita pangkatkan 2, ya. Berarti 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. Sampai bawah, yaitu 7 pangkat 2, 49. Sama kalau sigma X kuadrat, berarti kita jumlahkan 25, ditambah 36, ditambah 49, ditambah 25, ditambah 49. Hasilnya 148. Kemudian untuk Y pangkat 2, nah tadi kan di rumusnya itu ada Y pangkat 2-nya ya. Berarti kita cari dulu. Angka-angka yang ada di kolom Y itu kita pangkatkan 2. Berarti 30 pangkat 2. 30 kali 30, 900. Terus dipangkatkan 2. 25 pangkat 2. 25 kali 25. Hasilnya 625 sampai bawah yaitu 22 pangkat 2. 22 dikali 22 hasilnya 484. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 900 ditambah 625 tambah 529 tambah 1089 tambah 484 hasilnya adalah 3627. Nah, tinggal kita masukkan deh ke rumusnya. Tadi N. N itu apa? N itu jumlah nih, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, berarti N-nya adalah 5. Kemudian ada sigma XY. Mana sigma XY tadi? Sigma XY ini ya, sigma XY. 780, tulis 780. Terus ada sigma X. Ya, sigma X mana? Ini sigma X 30, tulis deh 30. Sigma Y mana? Sigma Y ini sigma Y 133, tulis 133. Kemudian ada akar, ada N tadi sudah 5.
Kemudian sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat adalah mana sigma X kuadrat ini? 148. Tulis deh 148. Kemudian dikurang, tulis dikurang. Kemudian sigma X yang dikuadratkan. Nah, berarti sigma X-nya tadi apa? Sigma X-nya itu adalah 30. Berarti 30-nya kita pangkatkan dengan 2. Berarti 30 pangkat 2. Sama seperti tadi, N-nya adalah 5. Kemudian sigma Y kuadrat, mana sigma Y kuadrat? Ini sigma Y kuadrat. 3627 kita tulis. Kemudian dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Mana sigma Y tadi? Sigma Y ini ya, sigma Y ini. Berarti 133-nya kita pangkatin dengan 2 tuh. Ya. Kalau angka-angkanya sudah dimasukkan ke dalam rumus semua, berarti tinggal kita kali-kalikan dan kita kurang. Oke, di sini ada 5 dikali 780, hasilnya 3.900. Kemudian dikurang dengan 30 dikali 133, hasilnya 3.990. Kemudian dikasih per, kemudian akarnya, kita tulis lagi akarnya. Kemudian 5 dikali 148, hasilnya 920. Kemudian dikurang 30 pangkat 2, 30 kali 30, 900. Kemudian sampingnya ada 5 dikali 3.627, hasilnya 18.135. Kemudian 133 pangkat 2, hasilnya adalah 17.689. Kalau sudah dikalikan, kita kurangkan 3.900 dikurang 3.990, hasilnya min 90. Kemudian akarnya jangan hilang ya, akarnya masih ada. Akar 920 dikurang 900, hasilnya akar 20. Jadi 920 dikurang 900 hasilnya 20. Tapi masih ada akarnya nih, jangan hilang akarnya ya. Kemudian 18.135 dikurang 17.689, hasilnya adalah akar 446. Nah, kalian bisa cari di kalkulator, akar 20 itu berapa? Nah, kalau angkanya banyak, kita ambil aja 2 angka di belakang koma. Sama seperti tadi, dibulatkan. Coba dipahami kembali, tadi cara membulatkannya seperti apa. Di sini sudah Ibu tulis ya, akar 20 itu adalah 4,47. Kemudian akar 446 itu adalah 21,12. Jadi kalian cari di kalkulator akar 20 itu berapa, akar 446 itu berapa. Ambil saja 2 angka di belakang koma dan harus dibulatkan. Coba dipahami kembali tadi cara membulatkannya seperti apa. Kemudian tinggal kita kali 4,47 kita kali dengan 21,12. Nih, yang mereka berdua nih harus dikali. Ya, setelah dikali hasilnya adalah 94,4. Nah, kalau sudah bawahnya sudah ada hasilnya tinggal kita bagi. Minus 90 dibagi dengan 94,4. Hasilnya adalah minus 0,953. Nah, ini hasilnya nih. Ya. Karena nilai koefisien korelasinya atau R-nya itu minus 0,953, maka tingkat korelasi antara lama latihan dengan waktu berlari adalah sangat kuat. Nah, untuk apa namanya? Untuk ini nih, untuk menentukan sangat kuat atau rendah itu dilihat dari tabel yang sebelumnya. Coba dilihat tabel yang sebelumnya ya nanti. Coba. Untuk nilai koefisien korelasinya, itu tadi sudah kita cari ya.
R-nya adalah hasilnya min 0,953. Setelah kita cari atau kita lihat pada tabel, tingkat korelasi saat nilai koefisiennya itu min 0,9, ternyata terdapat di mana ya? Min 0,9 dari sini 0,5 sampai 0,4. Di sini 0,7 sampai 0,6. Nah, di sini dari min 1 sampai 0,8. Berarti min 0,9 ini terdapat di tengah-tengah sini nih, antara min 1 dan juga min 0,8. Maka dari itu, tingkat korelasinya adalah sangat kuat. Makanya di sini tingkat korelasinya itu sangat kuat. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, segitu penjelasan dari Ibu tentang analisis korelasi. Silahkan dikerjakan latihannya. Jangan lupa nanti sebelum ditulis soalnya, kalian tulis dulu nama dan kelas pada buku kalian. Kemudian baru ditulis soalnya. Soal latihannya ditulis ya, kemudian dijawab. Setelah dijawab, kalian foto jawaban kalian, lalu kirim ke email Ibu. Nanti Ibu cek di email Ibu. Oke, nanti emailnya akan Ibu sampaikan lewat chat grup di kelas kalian. Kemudian nanti Ibu tunggu pengumpulan tugasnya sebelum hari PAS Matematika. Nah, biasanya kan PAS Matematika itu hari Rabu. Nah, Ibu tunggu pengumpulannya berarti sampai hari Selasa malam. Jadi kalau misalkan kalian ngumpulinnya itu udah di hari Rabu, Ibu nggak akan terima. Jadi Ibu anggap kalian tidak mengerjakan latihan ini. Jadi Ibu ingatkan untuk kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas ini sebelum hari Rabu. Oke, Ibu tunggu jawabannya. Semoga nanti saat PAS kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah dan jangan lupa belajar dari 3 PPT yang sudah Ibu sampaikan. Kalau misalkan ada beberapa yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Ibu langsung. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.